Dia belum salat ini Pak. Belum salat, belum puasa, belum mengikuti wirid. Belum belajar. Iya kan? Apa katanya? Sekarang kami sudah bertuhan kepada Allah. Kami yakin walaupun kami mati di sini, nanti akan mati, sekarang juga akan mati. Andaikan hidup kami tidak ada guna lagi, bagaimana kami berusaha? Kaki dan tangan tidak ada lagi. Dibunuh oleh Fir'aun semuanya Pak. Tapi semuanya masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa hadana ila siratim mustaqim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada. Kitab Allah wa sunnatu rasulih. Yang kita muliakan dan kita hormati Bapak Pengurus Masjid Darussalam, Kelurahan Kota Lama, Kecamatan Kunto, Darussalam. Yang kita hormati Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Kapolsek, Niniak Mama, Urek Tunggang, Pucuat nan Boleh di Nagari, Dahan Rampak, Daun Narimbun Jopusako, Putih labe buah nan masak, makanan anak kemanakan. Nan tinggi tampak nyuari, nan dake jolong basuh. Tunggak tuo di dalam kampung, ayam putih tabangnya siang. Kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Taruh ka imam dengan khatib sarato qadi jo tuangku. Sampai ke alim jo ulama, nan suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab, tagaknya rintang jo pitua. Tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata. Aye janih tapian suci, minuman anak di nagari. Hormat kami kabundokan duang, limpapeh rumah nan gadang,
Sumara anjuang paranginan. Rumah gadangnya si jangkor gadiang. Salanja kudo balari. Sakuek kuaran tabang. Sapaki budak menangi. Tiangnya panjang si rajo lelo. Tiang pendek si rajo bonsu. Pasak ketek paminggan labiat. Pasak gadang turang manurang. Lantai timbago aso-aso. Palupuh kawe dirantang. Banduanya si ambam purut. Biliknya si putih bungsu. Dampa-dampa labah mangirok. Banduanya kuciang malakok. Halamannya carano basa. Batu tapaan kanso balari. Nan bacibuk si batuang tungga. Nan pananjua si talang kunyang. Anak janjang jilikuran. Induk janjang perak baelo. Anaknya ambeh balanja. Kok dipandang ke dalam ladang. Kamuniang buatan buayan baru. Talu ancua danau baguluang. Pasir menjadi panembangan. Semuanya si bandar lako. Sinan silelan bertelengan. Sinan puyu baradayame. Sinan sirangka nan badangkang. Di situ buayo putih dagut. Bara hebatnya ibu-ibu di Minangkabau. Di situnya tinggal. Kaum muslimin sifat dari bundo kanduang. Urang nan arif bijaksano. Tahu dipaneh kamalatui. Tahu dirantiang kamancucuat. Jaleh jodahan kamaempo. Pandai balega dengan sampi. Tahu batinggang dengan tidak. Dek santiang bundo batinggang. Satitik santan dikuali. Masak kalio sikua kabau. Harum setahun perjalanan. Itu pandainya bini apa memasak. Jangan ditinggal-tinggal anda. Kawan ni beliau sampai mati. Kok banyak orang kawin di Makkah ketika umrah. Tiba rumah carai. Jangan seperti itu. Ibu-ibu ko elok kau apa? Kok jahe lah ibu-ibu ko anyo agi kopi tu bo manci lajak sari wak mati. Kemudian yang kami harapkan pengganti kami, para pemuda, parik paga di dalam kampung, pamaga koto janagari, pambangki batang tarandam, papuih malu di kanyang, panjawe kato tengah medan, panyambui tamu tengah rumah. Ananda kami nan padusi, embodanga tadi ada istilahnya siko tino. Kalau di Padang tino tu ayam dak urang. Ya kan? Jadi bahasa ko memang berbeda-beda. Kalau datuk Bukit Tinggi ada jadi orang inyek, tapi di Padang inyek tu rimau. Jadi jangan salah asa dipelajari bahasa ko sadonyo itu ndak menjadi berselisih paham awak. Ya kan? Orang awak acok bertanya lah lama tibo pak. Kalau orang Jawa tak kajutnya jo tibo tu jatuh. Ya kan? Ada bahasa lagi kita-kita yang bersaudara sebagai anak Adam ini, tapi orang Minang, tapi bahasanya beda. Contohnya apa? Bahasa Piaman. Ya kan? Bila pulang di Jakarta jo, patangnya je. Bagaimana pulang jo, ampe kakak perusi awak, adik perusi awak, ipa awak, besan awak seorang lakinya je. Kalau tak faham awak bahasa Piaman, sebanyak tu perusi waang seorang selakinya. Jadi itu kasihnya. Awak seorang sana laki-lakinya. Salabiahnya padu perusi. Jadi perlu juga kita memahami bahasa Melayu, bahasa Minang, bahasa Batak, dan kita pelajari semuanya. Mudah-mudahan kita tidak miskomunikasi. Lai sehat siapa Pak Ibu-ibu? Malam kini wirid kita dibaringi oleh hujan.
Kalau ayah hamba menyebut hujan nan turun ko rahmat. Ari nan hujan santan bapa yuang karak sipului mendaki buki kue bolu. Manurun kebancah raga-raga telayang pandang bake haji. Tasanda tangan kakalamai. Malatui badie pisang gadang. Taserak peluru onde-onde. Mengabui asok sagun-sagun. Tagak bendera kue sapi. Mandarui oto lamang panggang. Bacakak katan jawabam. Tabung kuat lari tabuang kopi. Duduk menangis sari kayo. Bangkalai ambonan kemenyudahan. Cuy ibu ulang lihat na nambah wajud. Kan salero zadonya tu. Ya kan? Makanan zadonya. Mudah-mudahan kita malam ini mendapatkan pahala dari Allah sebanyak tetesnya air hujan. Amin. Kaji awak malam kini kaji nalah lamo-lamo jo. Mungkin nalah ado jo ibu bapak danga di YouTube atau dari buya kita na lain, kie kita na lain, tuan guru kita na lain, ya kan? Apa judulnya? Iman dan istiqamah. Kalau beriman itu banyak sekali orang Pak mengaku beriman. Kenapa? Karena mengucapkannya mudah. Saya beriman. Tapi bagaimana iman yang istiqamah itu? Ketika orang-orang tukang sihir yang telah dikumpulkan oleh Fir'aun, Musa yang mengatakan dirinya benar itu, kita uji dulu. Ya kan? Maka diundanglah Nabi Musa. Sebelumnya 100 tukang sihir yang diceritakan Al-Quran itu belum bapak-bapak pernah terkalahkan. Setiap mereka bertanding sihir, tidak ada yang mengalahkan mereka, menang selalu. Kemudian bapak-bapak setelah berhadapan dengan Nabi Musa, mana kita yang akan mendahului? Kata Nabi Musa, dahululah bapak. Nabi Musa seorang, ini 100 orang. Maka dilemparkanlah tali. Begitu cerita Allah di dalam Al-Quran. Maka tali tadi merayap jadi ular semua. Itu hanya permainan mata saja Musa. Itu tidak ular, tetap tali. Kamu jangan takut, tukang sihir itu tidak akan bisa mampu dari segala penjuru kalau engkau menyerah kepada saya. Dilemparkan pula oleh Nabi Musa tongkat itu. Menjadi ular besar. Dengan kehendak Allah. Nyomakanlah segala ular-ular tukang sihir tadi. Tak satu pun yang tinggal. Melihat yang seperti itu, tukang sihir ini semuanya menggigil. Karena apa? Sebelum ini mereka tidak pernah kalah, sekarang kalah. Maka saat itu kekafirannya berubah menjadi keimanan. Langsung mereka tersungkur sujud. Saya bertuhan kepada Tuhan Musa. Saya tidak akan mempertuhan Fir'aun lagi. Selama ini tidak ada orang yang menjadi anak buah Fir'aun itu yang tidak takut kepadanya Pak. Karena apa? Kalau melawan dibunuh saja. Jadi sampai sekarang rasanya dalam sejarah tidak ada raja yang sekejam Fir'aun itu. Tidak ada. Kemudian orang tadi Islam, apa tindakan Fir'aun? Semua kaki dan tangannya dipotong. Ya kan? Tak tanggung-tanggung Pak. Potong kaki, potong tangan. Bantu orang telai. Ya kan? Itu sedarah. Sedang mereka kesakitan begitu, mereka membaca nama Allah, ditunjukkan Nabi Musa. Kalau kamu kembali kepada saya kembali, tidak mengikuti Musa, kamu tidak akan saya bunuh. Tapi kalau engkau tetap bertahan dengan kaki dan tangan yang telah putus,
tapi percaya kepada Musa, lehermu akan saya potong. Apa kata orang tadi? Dia belum salat ini, Pak. Belum salat, belum puasa, belum mengikuti wirid. Belum belajar. Iya kan? Apa katanya? Sekarang kami sudah bertuhan kepada Allah. Kami yakin walaupun kami mati di sini, nanti akan mati, sekarang juga akan mati. Andaikan hidup kami tidak ada guna lagi, bagaimana kami berusaha? Kaki dan tangan tidak ada lagi. Dibunuh oleh Fir'aun semuanya, Pak. Tapi semuanya masuk surga. Jadi ada orang masuk surga, alun berbuat apa-apa dengan Islam. Tapi apa? Akidahnya kuat. Ada wak diumbu orang jo pangkai, jo kedudukan, jo bini muda, Pak, berubah pendirian. Jadi kan? Tidak bertahan lagi dengan keulamaan kita. Itu namanya orang gini. Tagalicik kaulu, tagalompang, kadodak, kalau sompi pe itu oleh tempat toga. Tidak istiqamah. Kalau beriman, banyak orang beriman. Istiqamah ini yang telah jarang. Istiqamah itu apa? Baure cakam ke tanah, jauh tahun jam kapitano, panuhlah bumi di rumpunyo. Digampo indak tabokekan, di badai alun katauliang, konon kok goyang angin lalu. Apa saja bujukan dunia ini, dia tidak tergiur. Sebab di dunia ini hanya sampah, Pak. Tidak lebih dari sampah. Ya kan? Kenapa? Hidup sebentar. Bermiliar-miliar uang, kemudian kita mati. Banyak rumah gedung ditinggalkan. Masuk ke dalam tanah, dibalik papan. Nyopadek lu kubur tu dorang nyo kaki. Manangi bini lemohnya mau niat di kubur tu siang malam. Enggak lah. Lala sampai dah nyo lelaki lah. Iya kan? Cuy itu je laki-laki. Alun tumbuh rumput di kubur bininya tu lah nyo lah bini dia. Itu kebanyakan. Jadi iman kalau istiqamah baru mendapat pengakuan dari Allah. Kalau sekadar beriman saja belum. Kalau kita istiqamah bagaimana? Tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat turun membela orang yang istiqamah itu. Kalau malaikat membela, siapa yang akan melawan, Pak? Coba. Tidak ada, Pak. Guru silik, tukang sihir, polisi, tentara, presiden, menteri. Tidak ada bisa melawan malaikat. Iya kan? Itu Bupati Pasaman Barat, tidak sampai 5 tahun. 2,5 tahun, tiba malaikat maut nyokrate, lalu. Tak bisa. Tak bisa. Ke polisi menangkap malaikat maut tu. Nyokan membunuh orang tu. Pilih bisa ditangkap? Tidak. Ini apa-apa ini. Ya kan? Pak Kapolsek tu nanti nyambil, Pak. Tentu dia. Dia muda baru. Banyak orang muda mati gini, Pak. Kerana apa? Narkoba. Ya kan? Sudah narkoba, jadi agen narkoba tu lah. Menolong orang menjual narkoba lah. Banyak kini pagar makan tanaman. Ya kan? Ini bapak-bapak kaum muslimin, para jamaah. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak, iman yang akan diakui itu iman yang istiqamah. Kalau malaikat membela awak menagaan nan bana, jaragu lelai. Walaupun kita dirugikan di dunia ini, di akhirat akan menang nanti. Apa kata malaikat yang datang itu? Allah takhafu. Jangan cemas. Wala tahzanu, jangan sedih. Wa abshiru bil jannah.
engkau diberi kabar gembira dengan surga. Nah, ini lagi Pak. Surga tu apa mana? Rasanya kau orang salih-salih kini gua, termasuk awak alun di pacalian di Allah surga tu lagi. Kan alun kan? Ada ibu-ibu nak mencalik surga. Kalau ada ibu ndak namu tinggal di kunto kau lagi. Kalau nampak di ibu surga tu, ndak mau ibu tinggal di kunto. Ya Allah, mati enjo lambo kini. Ambo tinggal seladang sawit nalawe ko ya Allah. Ndak peranu dia boleh. Malah sawit ko murah, minyak mahal. Siana bermain ko ya Allah. Macam-macam lagi. Apa yang dikabarkan malaikat kepada orang yang beriman dan istiqamah? Allah takhafu, jangan cemas. Wala tahzanu wa abshiru bil jannah. Surga sesuatu yang belum pernah dilihat oleh mata, yang belum pernah didengar oleh telinga kenyataannya, dan tidak bisa dibayangkan dengan pikiran bagaimana indahnya surga itu. Siapa yang mendapatkan? Adalah orang yang sabar. Istri Fir'aun kafir sama nyonya atau Islam? Tiuk sawantah kena tangan doa ditarajam di Fir'aun doa. Dia tetap Islam. Kemudian pembantunya yang taat beragama Islam digoyang dalam kualiba. Tapi dia tetap istiqamah. Ya kan? Apa yang diminta oleh istana Fir'aun itu? Saya sabar disiksa suami saya ini ya Allah. Karena minta cara pun tak boleh. Kalau minta cara padusi ke laki-laki ke suaminya, bergetar aras di langit yang ketujuh. Ibu-ibu yang minta cara enak. Ya kan? Kau berang laki itu kau apa isa kelaman lo, siang laman. Ya kan? Jangan minta cara mencari laki sehari gini percayalah. Kau dapat nak preman tanya. Ya kan? Jadi laki nalah do kau jangan minta cara. Tiru istri kejam, disuruh menyembah dia, malah dia mengatakan wa ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang tinggi, kata Fir'aun itu. Tapi istrinya tidak mau mengikutinya karena kekafirannya itu. Dibikinkan oleh Allah di surga nanti sebuah istana yang indah dengan untuk istri Fir'aun yang bernama Aisyah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, untung saja beliau tu tidak dapat keturunan jo Fir'aun. Kalau dapat itu keturunan orang kejam. Bila tidak punya anak, maka diangkatlah Nabi Musa menjadi anak angkat. Begitu Allah mempacalian kawak kini bahwa yang berkuasa itu Allah. Anak laki-laki yang lahir di zaman itu dibunuh. Tidak ada yang dibiarkan hidup. Tapi Nabi Musa diangkat jadi anak oleh Fir'aun. Coba bayangkan. Siapa menjadi sutradara atau Fir'aun atau Allah? Nah, yang kedua, ketika Nabi Musa bayi ini menangis, dibikin pengumuman di jalan-jalan. Siapa yang mau menyusukan anak raja, datang ke istana. 3 fasilitas disediakan. 1, PBB tidak membayar. 2, gaji dia barajo cukui. Nang ketiga, tinggal di istana selama menyusuan. Itu fasilitas. Apa bondong-bondong lah ibu-ibu kesinan nan punya anak ketek. Bang kalau punya anak ketek, sebab orang kalau ndak punya bayi, di mana susunya ke bayi. Jika sabanyak tu induk-induk yang datang ke sini ingin menyusukan Nabi Musa tak mau, Pak.
Ataulah ibunya, datang ibunya ke sana. Melihat induknya datang, kalau langsung Nabi Musa itu. Beliau yang menyusukan anak. Coba bayangkan pekerjaan Allah yang punya alam semesta ini tidak akan bisa ditipu oleh orang-orang bagaimanapun cerdasnya dan bagaimanapun berkuasanya. Tidak bisa Allah itu tertipu. Tidak ada orang sehebat Fir'aun itu, tak tipu dia Allah. Inyo menyusuan anaknya digaji di Fir'aun. Coba yang Pak, tinggal di sana PBB tidak memang kalau di Padang Pak Lurah asal dua acara apa sambil minta PBB. Sekolah indah. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat. Jadi istiqamah itu adalah sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah. Masalah agama. Kalau masalah partai tidak ada Pak. Pindah-pindah lah Pak. Misalnya kalah Pak ketika di partai Gerindra, pindah Pak ke Nasdem, kok rasa ketepilih sini? Tidak ada. Itu tidak bakal kuijau kita. Mereka duduk Pak di Nasdem itu rasanya, ya kan? Pindah kan? Ala 5 tahun sudah tu, ya kan? Rasa keindah lah tu. Pindah Pak ke Golkar balik. Ya kan? Tidak ada. Aku pindah lo ke PKS. So dulu partai baru dibuat oleh Pak Amin mah partai umat. Ya pindah lo ke sini. Kalau Ustaz Pak, ambo tak satu je. Ambo biar berdakwah sih. Ya kan? Sebab Ustaz kalau lawan partai itu hanya mengikuti sistem no. Sistem partai, sistem jadi anggota DPR. Ya kan? Tak bisa Pak. Talanya akidah wak tiba sinan. Kalau Ustaz kalau orang biasa saya jadi itulah. Mana katalanya? Ya kan? Beko ada. Ustaz kalau sakit Ustaz saya ada mana tentu kejelasannya piti kau dari mana? Ya kan? Terima masalah. Hanya masuk kalau cimeja ke orang. Ya kan? Hati betul lah. Lai piti anu kue. Aku tak sesak biaya anak sekolah tak ambil je jadi. Ya kan? Jadi kalau kau mainkan diri dari itu, jangan satu itu, ya kan? Jadi Ustaz kau dapat yang pelopnya, kau nanya kecil je lah, barak kami lagi aja, tanya-tanyaan, ya kan? Nyotarang satu, ya kan? Kan dapat yang itu jadi Ustaz, bapak-bapak ini, ya kan? Tak jadi anggota DPR dah PBT manggaleh bakabun dah PBT. Tapi kalau akidah agama tak boleh kita mada itu. Kau ada cerita je, lain tak katakan tu apa-apa ibu-ibu. Jangan lalu dah. Dari Padang Ustaz datang awak lalu tu tak berterati kan. Ya kan? Jauh tu kemari sebalik jam. Para siang subuhnya rakit tadi. Umurnya lah 70 lah. Bini tak lah tu dah. Tu lah lalu. Jangan lalu tak. Jadi suatu kali di suatu perkampungan pindah di Kunto kalau panitia maduan pacu lari jo pacu tabang. Nan lari manci, nan tabang buruang. Anak-anak kencang, akan sibuk je penitia atau mencari kata, jelik ke bawah. Jurinya, sebelum lomba kau dimulai, tibalah kelelawar di Padang namanya kalalawa, di kampung Ambo, ano namanya, kalaluang. Anak kata kalaluang ko ke panitia, le boleh ambo satu cepat. Lamo panitia mencelik kalalawa ko itu. Dah ngerijo metu panitia. Bamo kota panana pak mencelik ambo. Ambo celik kepaluang gigiang talinguang samona jo mencik.
Tapi waang basayo sama je buruang. Iya kan? Sebenarnya buruang gua tak manci. Itu kenyataan apa? Tak cerita tu. Kenapa cakap kelelawar tu tak boleh tu? Iya kan? Kalau ke satu orang lomba, angka masuk manci atau ke masuk buruang? Nak tahu kalau lawa aku boleh lah tak biasa tabang pak. Masuk buruang tak nampak. Tak boleh tukar pendirian nak? Tak boleh. Ya kan? Kalau you angka satu, abali materai 10,000 je. Tekan hitam dete enam putih. Masuk bang tak berubah pendirian. Alah, lanjut sangkui syarat-syarat kulit kelelawar. Alah, mulai lomba. Lah tabang semuanya buruan. Kau minta semuanya buruan tadi. Nah, sekarang pertanyaan kepada ibu-ibu. Buruan tabang, kelelawar tabang, abedan. Dia lah saya menjawab ya payahna mikian. Kalau burung terbang, yang dibawa terbang itu sayap. Sayap itu terdiri dari bulu-bulu yang berminyak. Karena ada pelumasnya dekat ekornya ini. Itu dilumasnya dengan mulutnya. Ketika dia istirahat di batang kayu. Maka bulunya itu ringan. Burung itu melayuk setabang. Tapi kalau kelelawar namanya bawa tabang tu kulit tu pak. Kulit tipis pakai kasau lu serupa payung maka tapasonya bakayu. Dua satu ada gerakan senam itu. Adiknya tabang pada itu tahalanglah buruang. Kalah buruang. Ayo lo apa? Tidak bisa ditubiin buruang kau kalau kalah macam. Nyolari kawah. Sama lah nyolari jo manci. Dek manci nya terima saya. Ya kan? Akan cang lo buruang balik. Pindah lo kalau lawa kau kata. Di sana dia kena batunya. Waang yang tak berpendirian. Ketika kemanang kami yang jo kami. Ketika kalah yang tinggal. Kini kemanang kami yang balik lo kemari balik. Tak kami terima lah dojo. Nyusi ada buruang lari ke bawah tak nyo terima lo di manci. Asa jatuh stres kelelawar. Karena tidak istiqamah. Kalau tak percaya Pak jalilah. Kalau ada Pak mencalik kelelawar tabang siang. Akari terima. Ko adona kelelawar takajui tu Pak. Menembak orang takajui nyo keluar dari tempat kalau. Bekonya ingkau dulu itu. Nyo tak lantai hangannya matonya mencelik matahari kerana matonya berdarah panjang saya air mato tu. Kerana menangi manci tak mau menerima awak masyarakat manci masyarakat buruan tak lo. Atau punya tunggian kepalanya ke bawah. Kalau lawat tu kok tak kepalanya nyo mulian apa kakinya getih ke kepala bawah. Atau nyo stres nyo tunggian kepala ke bawah. Ya kan? Tak berani keluar siang. Nanti hari malam. Keluar malam tu indah. Lepas semayang tu dah. Menciluk jambu urap. Ini. Jadi beragama jangan seperti itu. Iman itu tidak akan pernah terlihat. Yang terlihat itu pantulannya. Makanya Allah setiap ada ayat, ya kan, yang dibaca oleh Pak Imam tadi. Tadi ayat yang dia baca. Al-Haakumut Takatsur di rakaat yang pertama. Itu beliau mengingatkan di dalam ayat yang dibacanya itu bahwa engkau manusia ini banyak sibuk mengumpulkan harta, takatsur. Tapi kamu tidak sadar. Harta terkumpul, engkau tidak berinfak, dan harta itu kau kumpulkan secara haram, ya kan? Malaikat maut datang. Zurtumul maqabir. Ini jelas mati sesat ini.
dikumpulkan harta itu secara haram, tidak secara halal, tiba-tiba kita meninggal. Coba bayangkan itu. Satu lagi bapak-bapak yang perlu kita ingat agar kita istiqamah, berapa sisa uang bapak kecil apa kayu gini banyak gitu ya pak, apa pasti tahu bilangannya uang itu di mana disimpan. Tapi bapak tidak akan pernah tahu, sarjana apapun, setinggi apapun ilmu, bapak tidak akan pernah tahu berapa tinggal sisa usia lagi. Bisa sudah kok, bisa besok, bisa seminggu leh, bisa setahun leh. Ya kan? Jadi masa kita adalah masa yang sekarang ini. Kita manfaatkan masa ini untuk Islam yang istiqamah menganut Islam itu. Ya kan? Jangan akidah kita berubah-ubah. Karena apa? Karena itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala.